Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua guru SMP Negeri 7 Belimbing dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 7 Belimbing, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu Guru. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, di mana hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif modul 1.4, di mana nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Malawi, yang kita patut bersyukur karena pada angkatan ke-9 ada rekan kita guru SMP Negeri 7 Belimbing yang lolos sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Untuk memenuhi tugas pada LMS, nanti beliau akan berbagi kepada kita semua terkait budaya positif, apa itu budaya positif, dan contoh-contohnya seperti apa. Baik, sebelum nanti saya akan serahkan kepada calon guru penggerak yang akan memberikan diseminasi, kita akan mendengarkan sambutan penguatan dari Kepala SMP Negeri 7 Belimbing, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu Eka, kami silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili Bapak Kepala Sekolah, jadi saya ikut berbangga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nela. Memang sekolah ikut mendukung kalau memang ada rekan-rekan guru yang ingin terlibat aktif atau bahkan sudah seperti Pak Nopi sudah lulus untuk calon guru penggerak angkatan 9. Kalau nanti ada lagi rekan-rekan lain yang memang berminat untuk ikut kegiatan seperti ini, sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di sini tentu pasti akan mendukung hal tersebut, begitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti ke depan Pak Nopi silahkan membagikan atau men-sharingkan hal-hal positif dan lain-lain. Dan nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu kami bantu, itu kami siap untuk. Saya rasa rekan-rekan di sini juga siap untuk ikut terlibat secara aktif. Demikian. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Eka yang sudah memberikan sambutan singkat sekaligus penguatan ya kepada rekan kita yang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malawi. Untuk itu saya langsung saja serahkan kepada calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Belimbing, kepada Bapak Nopiardi SPD, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Belimbing, atau dalam hal ini diwakili oleh Wakakurikulum kita, Ibu Eka. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Jadi pada hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diberikan kesempatan, sudah difasilitasi, sudah diberikan waktu untuk menyampaikan
agenda kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mau mau bercerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi saya di SMP ini sudah kurang lebih 3 tahun lebih Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu bertugasnya di SMP Negeri 5 Elang Hilir. Jadi kemarin saya mutasi ke sini pada tahun 2021, awal 2021. Jadi selama di sini saya merasakan Bapak Ibu sini luar biasa sekali ya. Etos kerjanya, motivasi kerjanya semuanya luar biasa sekali. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu. Jadi di sini saya merasa secara ilmu mungkin saya masih banyak kurangnya. Jadi dalam hal ini saya mohon maaf, bukan berarti saya berdiri di depan ini saya mengajari Bapak Ibu, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya juga dalam proses belajar ya. Nah, ini juga ngomongnya jadi mungkin agak belepotan juga, ini juga tidak terbiasa bicara di depan. Jadi ini juga bagian dari proses belajar saya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita di SMP Negeri 7 Blimbing dan secara umum di Kabupaten Melawi, bahkan di negara tercinta kita ini, negara Republik Indonesia. Oke Bapak Ibu, terkait agenda kita pada hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Jadi di sini ada istilah diseminasi di sini ya. Jadi diseminasi ini adalah istilah kata serapan ya. Diseminasi ini kan asal katanya dari kata disease itu penyakit. Jadi diseminasi ini kalau dalam dunia medis ini artinya penularan. Tapi ke depan ini kan istilah diseminasi ini digunakan untuk istilah-istilah yang positif. Jadi diseminasi di sini dapat diartikan sebagai pengimbasan atau penularan hal-hal yang baru. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Melawi, di sini saya ingin mengimbaskan atau dalam tanda kutip menularkan apa-apa saja yang sudah saya dapatkan pada diklat guru penggerak Angkatan 9 ya. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Oke, boleh lanjut ke halaman berikutnya. Terus lanjut. Oke, sebelum kita masuk Bapak Ibu, saya memperkenalkan sedikit. Ini Ibu Erma Widianingsi, ini fasilitator. Jadi fasilitator itu mungkin untuk di sini untuk Pak Agus ya, mudah-mudahan nanti lolos ke guru penggerak Angkatan 11. Jadi fasilitator itu istilahnya untuk seseorang yang memfasilitasi kita. Jadi ini fasilitator itu kita ketemu terus dengan fasilitator ini di dunia maya secara internet, jadi secara umum. Jadi ini Bu Erma, kemudian lanjut. Kemudian ini pengajar praktik kami, ini Bu Sarah Arni. Nah ini yang memfasilitasi secara apa istilahnya secara dunia nyatanya. Jadi ini yang bertemu setiap hari. Ini Bu Sarah Arni, ini guru SMP Negeri, kalau nggak salah guru SMP Negeri 6 ya. Oke lanjut. Oke kita masuk ke halaman berikutnya. Jadi kenapa saya hari ini menyampaikan materi tentang budaya positif? Jadi tujuannya adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Karena kemarin itu kan kita sudah melakukan penyelarasan visi dan misi sekolah. Nah, jadi pada hari ini melanjutkan acara sebelumnya, kita lanjut lagi bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita ini Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita masuk
tentang penerapan budaya positif. Jadi ini saya menyampaikan sedikit. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan budaya positif, jadi secara umum di modul 1.4 ini ada beberapa materi sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, perubahan paradigma stimulus dan respon. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima dan keenam itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi pada hari ini terkait juga dengan waktu ya. Jadi saya menyampaikan yang terakhir ini terkait dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk yang ini mungkin yang materi-materi sebelumnya itu mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut karena mungkin ada juga agenda saya dan juga saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga dengan Miss Nela sebagai guru penggerak angkatan 4 yang sudah ada di sekolah kita ini. Mungkin kedepannya kita akan membentuk yang namanya komunitas belajar guru. Jadi mungkin ada informasi baru dan lain sebagainya itu bisa kita sharingkan atau kita berbagi di situ. Dan Bapak Ibu ya. Kenapa saya ambil materi yang terakhir ini terkait dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi? Karena Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan, membentuk segala hal yang berkaitan dengan perilaku siswa. Dan tentunya di sini bagaimana kita membentuk perilaku siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak baik menjadi baik, tidak mampu menjadi mampu. Dan selain itu kita juga mengarahkan dari yang arahnya salah menuju ke yang arahnya yang benar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi terkait bagaimana kita merubah perilaku seseorang. Jadi tentunya di sini ada satu kata kunci yaitu kontrol, gitu ya. Jadi kita intinya ada orang lain yang ingin merubah pribadi yang lain, artinya di situ ada istilah kontrol, ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini saya pilih. Nah, di sini materi untuk 5 posisi kontrol. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, kita bermain sedikit Bapak Ibu ya, supaya tidak tegang ya. Jadi di sini ada permainan simulasi. Cobalah buka. Cobalah buka. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di permainan ini di sini ada berapa dewan guru ini? 2, 4, 6, 8. Jadi di sini saya minta tolong Bapak Ibu berpasang-pasangan. Mungkin Bu Titin boleh dengan mungkin Bu Titin dengan Ibu Tri, Bu Desi dengan Bu Lucy, Bu Eka dengan siapa? Dengan Bu Nela, kemudian Pak Agus dengan Pak Maradona, ya. Jadi di permainan ini nanti salah satunya itu menggenggam tangannya. Mungkin boleh salah satu genggam tangannya. Satu aja. Yang satu enggak perlu. Yang satu menggenggam tangannya, kemudian teman yang satu nanti berusaha membuka genggaman tangan kawannya. Itu. Yang menggenggam tangan ini coba bayangkan yang digenggam itu adalah sesuatu hal yang berharga. Emas mungkin, atau berlian mungkin, atau duit, ya seperti itu. Nah, kemudian yang berusaha membuka itu boleh menggunakan cara apa saja. Boleh memaksa mungkin.
Misalnya buka enggak, kalau enggak buka saya tinju nih. Seperti itu. Atau boleh membujuk atau bagaimana caranya lah. Yang penting sampai tangan kawannya terbuka. Tapi kalaupun masih tetap kekeh tidak mau terbuka ya tidak perlu dipaksa juga. Oke. Harus dipaksa. Ya, sekarang kita coba mulai simulasinya Bapak Ibu ya. Mau di depan nggak? Saya yang Ini dari genggam nih. Udah mulai Jangan terlalu. Ini bisa masuk di mobil. ini dia kalau dibuka, ayo pakai layu lah. Ngomong-ngomong layu udah kan buka. Udah. Saya dulu masuk soalnya. Ini ada 10 gram. Di sini ada berlian. Bisa. Iya. Bisa benar bukannya tuh. Ini harus ada timbal baliknya. Mungkin kita masuk. Kami sudah emasnya. Oke, sudah terbuka semua ya, bertepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya mau nanya pendapatnya nih, siapa yang dibuat terbuka tadi? Pak Agus kayaknya. Boleh Pak Gus. Saya mau nanya nih, Pak Yang Agus. umumnya Pak Gus. Kenapa tadi cepat benar Pak Agus bukanya, Pak Agus? Udah paksa. Kebetulan tadi terbukanya tangan karena tangannya Pak Maradona langsung masuk bagian linking. Makanya cepat terbuka Pak. Terima kasih. Rasanya bagaimana Pak Agus? Setelah terbuka itu rasanya gimana? Ya dikatakan enak juga. Ya karena ini termasuk permainan ya. Waktu terbuka ya kita merasa wah, waktu yang membuka itu hebat lah. Ya tadi. seperti itu ya. Terima kasih Pak. Pak Maradona gimana Pak Maradona? Ini bagiannya membuka. Oke, saat membuka awalnya Pak Agus tidak mau kasih buka, ya. Tapi saya bilang jangan pelit lah Pak Agus, bukalah. Akhirnya Pak Agus pun bisa membuka. Lupa Pak Agus tidak pelit, dia siap membuka gitu. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Bu Eka boleh? Oh, agak Agak itu. Supaya tak buka lagi. Bu Nela? Gimana? Iya, kalau tadi posisi saya itu kan menggenggam tangan. Saya mengibaratkan di tangan saya itu ada emas 10 gram. Jadi saya genggam kuat-kuat ya supaya emasnya nggak hilang. Namun karena teman saya ini Bu Eka ya, dengan rayuan, dengan bujukannya itu nggak mempan ya, belum terbuka. Akhirnya menggunakan caranya adalah cara paksaan. Dibuka dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, akhirnya terbuka. Tapi sudah terbuka pun emasnya tidak diambil, ya. Jadi begitu Pak Novi. Terima kasih Bu Nela ya. Ya. Bapak Ibu di sini ada yang tangannya terbuka tadi, tapi dengan apa istilahnya? Dengan sukarela. Bu Tri gimana? Sukarela nggak? Sukarela. Berarti yang perlu ditanya nih Bu Titin nih, gimana cara membujuknya nih? Kok bisa sukarela? Sukarela. Ya. Oh, ya kebetulan Bu Tri ini kan senior ya. Jadi saya pada saat mau membuka, beliau tampak dari wajahnya itu memang udah pasrah, ya. Jadi tanpa beban
beliau ini membuka, belum sempat saya sekuat tenaga membukanya tadi, beliau sudah duluan. Apa katanya tadi? Ibunya sudah pasrah ya. Jadi saya senang sekali. Jadi saya tidak seperti anak kecil yang meminta merayu ibunya untuk membuka apa yang ada dalam genggamannya tadi ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Jadi ini terkait dengan kegiatan yang kita coba lakukan tadi ya, permainan simulasi, cobalah buka. Di sini ada 3 buah pertanyaan di sini kita bisa baca sama-sama. Yang pertama itu, apakah Anda, bukan biasa maksudnya bisa ya, apakah Anda bisa membuka kepalan tangan teman? Tadi kita lihat semuanya bisa ya, jadi tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa terbuka. Kemudian yang kedua, apakah Anda bisa menutup kepalan tangan Anda? Ini bagi yang tangannya itu tadi. Bisa kan? Kita bisa buka, kita bisa tutup. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir nih, siapakah yang memegang kendali? Yang berusaha membuka tangan atau yang menutup tangannya yang memegang kendali? Siapa yang memegang kendali? Ayo Bapak Ibu. Yang menggenggam. Jadi yang memegang kendali itu yang menggenggam. Sebenarnya Bapak Ibu, apapun usaha dari yang ingin membuka genggaman tadi, kalau yang menggenggamnya tidak mau, genggamannya itu tidak akan terbuka, kecuali dilakukan paksaan ya. Paksaan, misalnya dikritik atau di apa, jadi seperti itu ya, ancaman dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tadi ini tadi simulasi yang kita lakukan ini terkait dengan kontrol tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita di sekolah, kita sebagai dewan guru, tugas kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana merubah perilaku siswa. Jadi di sini saya analogikan siswa itu sebagai posisi orang yang menggenggam tangannya. Kemudian kita sebagai dewan guru, kita di posisi eksternal sebagai orang yang berusaha membuka genggaman siswa. Kalau saya ambil contoh di kehidupan di sekolah, misalnya kan kita ingin mendisiplinkan siswa, kemudian kita ingin menjadikan siswa yang bertanggung jawab. Berarti ada perilaku siswa yang harus kita rubah. Nah, merubah perilaku itulah yang dinamakan dengan kontrol. Jadi kesimpulannya, kita sendiri yang memegang kontrol terhadap kepalan tangan kita. Membuka dan menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi sesuai kebutuhan dasar pada saat ini. Jadi terkait juga dengan bagaimana kita merubah perilaku siswa. Jadi yang memegang kontrol itu adalah siswa. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi sangat disarankan ketika kita berupaya untuk merubah perilaku orang lain, kita usahakan agar orang tersebut memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dirinya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bu Titin tadi, mungkin Bu Titin dengan Bu Tri itu sudah ada chemistry-nya, teman dekat, kemudian mungkin ada rasa kasih sayang di situ. Jadi Bu Tri itu merasa saya tidak perlu tertutup dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Titin. Nah, jadi apa yang disarankan, apa yang diitukan oleh Bu Titin, Bu Tri percaya saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang diharapkan, hubungan yang bisa tercapai antara kita sebagai guru dan kepada peserta didik atau siswa. Oke, lanjut. Oke, terkait dengan kontrol tadi ya. Jadi secara umum kontrol tersebut dibagi menjadi 5 posisi kontrol. Nah, tadi kan kalau di ruangan ini tadi kan waktu kita lakukan simulasi tadi, ada yang memaksa, ada yang membujuk, mungkin ada yang menggelitik
Bagus tadi dikritik kata bagus enggak ya? Nah, jadi secara umum tadi di sini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Oke, lanjut ya. Nah, jadi supaya lebih paham, kita bisa tonton sama-sama video ilustrasi berikut ini, Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kayaknya nggak ada ya di sekolahnya kita ya. Kayaknya ada. Ada nggak? Oh, Termasuk saya sendiri. oh iya Kak. Saya kayaknya. Naren, sini kamu. Sebelum saya pelajari. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo buatin kursinya, mana kursi? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sekolah. Ibu beresnya tulisan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ibu dan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi tadi sudah kita saksikan sama-sama 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti pernah berada di salah satu dari kelima posisi kontrol tersebut. Mungkin saya merefleksi diri sedikit ya. Sebagai contoh misalnya saya sendiri mungkin pernah berada di posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi terus terang Bapak Ibu, mungkin selama ini saya tidak pernah yang namanya menghukum siswa yang lari keliling lapangan, mungkin suruh push up dan lain sebagainya. Mungkin hukuman fisik itu tidak pernah saya lakukan. Tapi saya akui selama ini saya pernah berupaya misalnya untuk mendisiplinkan siswa, untuk merubah perilaku siswa itu. Saya kasih hukuman kayak bersih kelas, saya kasih hukuman suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Saya kasih awalnya saya berpikir Bapak Ibu itu bukan hukuman. Saya pikir itu sesuatu hal yang istilahnya lumrah lah saya lakukan agar siswa itu dapat berperilaku positif. Ternyata setelah mempelajari modul ini, rupanya apa yang saya lakukan itu sebenarnya bukan melarang itu untuk dilakukan, tidak. Tetapi apa yang saya lakukan itu ternyata tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi itu hanya ya habis untuk hari itu aja. Anak terlambat kita suruh kumpul sampah, ya udah selesai. Alangkah lebih baik kalau setelah diberi
misalnya konsekuensi dan lain sebagainya, kita lanjutkan lagi ke posisi manajer untuk memecahkan akar permasalahannya agar permasalahan anak yang sering terlambat itu bisa terselesaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin selanjutnya di posisi pembuat rasa bersalah, saya juga pernah Bapak Ibu ya. Saya sering sekali misalnya kalau memotivasi siswa itu saya ingatkan, kalau kamu tidak belajar dengan rajin, kasihan orang tuamu di rumah, udah kerja capek-capek, udah mengeluarkan biaya. Jadi di sini juga sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar kita menanamkan rasa bersalah kepada anak. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, juga mungkin ada juga posisi sebagai teman dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu untuk lebih memperdalam, mempertebal pengetahuan kita tentang kelima posisi kontrol, di sini saya buat ada tabel di sini. Coba perhatikan yang di kolom pertama itu pernyataan-pernyataan, ada di situ kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini kira-kira siapa yang mengatakannya nih? Kalau kita kaitkan dengan kelima posisi kontrol, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah ya. Nah, coba kita lihat sama-sama jawabannya apa di situ. Oke, benar Bapak Ibu ya. Jadi pembuat rasa bersalah. Terima kasih ya anak-anakku ya. Senang ya. Kemudian kalimat kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, ini kira-kira di posisi yang mana ini? Siapa yang mengatakannya ini? Kamu tidak pernah. Ini di garis bawah ini tidak pernah. Tidak pernah. Ya, Bapak Ibu, coba kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol yang mana? Penghukum ya. Jadi penghukum itu seringkali menyalahkan. Ya. Tidak pernah, kemudian selalu ada kata-kata yang menekankan. Kemudian kita lanjut kalimat yang ketiga. Ayolah, lakukan demi Bapak, lakukan demi Ibu. Nah, ini posisi. Coba kita perhatikan Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Ya. Saya juga seringkali memposisikan diri sebagai teman. Ini juga termasuk salah satu posisi yang lumayan baik Bapak Ibu ya. Cuma perlu diingat tadi seperti di video sudah dijelaskan, ketika kita memposisikan sebagai teman, motivasi siswa untuk berubah itu masih motivasi eksternal. Jadi seringkali siswa itu hanya berlaku baik di hadapan temannya saja. Ketika ada dewan guru yang dirasanya tidak sebagai temannya, mereka berbuat nakal lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pemantik keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini mungkin ini gambarannya kayak di SD lah misalnya. Kalau SD atau TK ya. Kalau di sekolah ini mungkin kalau tingkatan SMP mungkin dikasih hadiah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini kira-kira Bapak Ibu, ini posisi yang mana Bapak Ibu? Coba kita perhatikan siapa yang mengatakannya. Pemantau Bapak Ibu ya. Jadi ini posisi pemantau. Jadi posisi pemantau ini cenderung berdasarkan data, dia melihat nilai dan lain sebagainya. Kemudian cenderung memberikan reward dan punishment. Jadi kalau perilakunya berubah meningkat menjadi lebih baik, dia kasih hadiah. Kalau memburuk, dia kasih hukuman untuk pengurangan nilai dan lain sebagainya. Ini juga posisi yang baik Bapak Ibu. Cuma kembali lagi motivasinya masih motivasi eksternal. Jadi ketika pemantaunya tidak ada, balik lagi
peserta didiknya balik lagi. Jadi seperti itu ya, dia melakukan kesalahan lagi. Kemudian kita lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya, ini posisi kontrol manager. Nah, jadi inilah posisi kontrol guru yang disarankan untuk kita jalankan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita diharapkan untuk mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang dirasakan oleh peserta didik kita, oleh siswa-siswi kita, Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini posisi yang mana ini? Ada kata selalu. Ayo, kita lihat sama-sama. Posisi yang mana? Ayo. Pembuku. Ya. Baik ya. Jadi terkait kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh kita sharing aja di sini. Bagaimana Pak Maradona, Pak Agus, guru BP kita, atau ibu-ibu yang lain? Saya tawarkan ke bapak-bapak dulu, yang ibu-ibu kan ramai. Bisa sebut, tidak saya sebut satu persatu namanya. Pak Agus gimana Pak Agus? Enggak ada ya, kita lanjut ya, kalau enggak ada ya. Jadi terkait dari 5 posisi kontrol ini, posisi yang paling disarankan adalah posisi manajer. Walaupun posisi ini jadi saya rasa sangat berat sekali untuk kita jalani ya. Apalagi kita sebagai guru, kita juga manusia biasa, kita kadang emosi dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga satu hal yang perlu kita ingat, siswa-siswi kita adalah objek dinamis. Objek dinamis itu objek yang selalu berubah-ubah. Hari ini A, mungkin 1 menit yang akan datang nggak bisa B, ya. Saya juga awalnya mungkin Bapak Ibu tidak menyampaikan ya, tapi saya awalnya juga berpikir seperti itu. Loh, ini kok kontrol kita terhadap murid itu seakan-akan kita sebagai guru ini kayak disuruh acting gitu kan, ada skenarionya. Saya berpikir ini bisa tidak saya lakukan, karena yang di lapangan yang kita temui itu adalah objek dinamis, itu manusia. Sepertinya ini tidak bisa diskenariokan seperti ini. Tapi ya inilah Bapak Ibu ya. Jadi ini teorinya, sebaik apapun teorinya itu kalau tidak kita praktekkan, saya yakin tidak akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi Bapak Ibu saya sudah berbagi tentang teori kontrol. Jadi terkait kita sebagai dewan guru, kita harus membentuk, menumbuhkan dan lain sebagainya terkait perilaku anak ya. Jadi di situ kita sedikit banyak harus memahami tentang bagaimana teori kontrol. Kemudian materi kita selanjutnya yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini adalah salah satu metode dalam menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jadi kita bisa lanjut ya. Nah, kita bisa perhatikan lagi, kita tonton sama-sama videonya. Untuk anak-anak di belakang tolong jangan ribut ya. Kita nonton sama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan
murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
Oke, bagaimana Bapak Ibu setelah kita perhatikan video tadi, jadi ini membuka pemahaman kita lagi ya Bapak Ibu ya tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa yang ada di sekolah. Jadi metode yang dianjurkan dari Kemendikbud adalah menggunakan metode restitusi Bapak Ibu ya untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Yaitu di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, kenapa kurikulum kita dinamakan dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya? Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang ingin dikendalikan, ingin diatur, ingin dikontrol oleh orang lain. Setiap pribadi selalu ingin menjadi pribadi yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, tapi permasalahannya kan di sini kita sebagai Dewan Guru kita harus merubah atau mengontrol perilaku si siswa itu tadi. Nah, jadi di sini bagaimana kita mengatur, merubah, menumbuhkan, mengarahkan perilaku siswa menjadi perilaku yang lebih positif, tetapi dalam hal ini tanpa membuat si siswa tadi merasa diatur, merasa terpaksa dan lain sebagainya. Jadi disinilah metode restitusi ini diperlukan Bapak Ibu ya. Dan diharapkan lagi di sini kita mungkin mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, harapan saya, harapan kita semua, karena tadi ada 5 posisi kontrol, Dewan Guru diharapkan berada di posisi manajer. Saya harapkan juga mungkin nanti penghasilan kita juga setara penghasilan manajer Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya. Jadi kalau kita sudah bisa memposisikan diri sebagai manajer, mudah-mudahanlah dari pemerintah juga ada istilahnya melihat kesejahteraan kita ya, mudah-mudahan kesejahteraan kita juga setara dengan kesejahteraan manajer. Mungkin seperti itu dari saya. Next, lanjut dulu ya. Ini lanjut ya. Sudah dibutuhkan. Saya ambil yang terakhir. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tadi terkait dengan segitiga restitusi, tadi sudah dijelaskan dari video. Saya ambil yang bagian terakhir saja, sedikit ini terkait tentang keyakinan kelas. Jadi untuk segitiga restitusi itu adalah kata kuncinya adalah pada keyakinan Bapak Ibu ya. Jadi kita menanyakan keyakinan kepada siswa, kira-kira keyakinan apa yang sudah dia langgar. Jadi agar si siswa tersebut menyadari kesalahannya. Jadi keyakinan ini isinya sebenarnya Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Jadi kita tidak berbicara agama di situ, kita tidak bicara budaya di situ, kita tidak bicara ras, suku dan lain sebagainya. Kita membicarakan di sini nilai-nilai atau keyakinan yang memang berlaku secara universal. Misalnya tentang hormat menghormati, sopan santun. Jadi mau dimanapun, suku apapun itu sudah pasti meyakini nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kaitannya di sekolah. Jadi di sini kita diharapkan untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini boleh dibuat oleh wali kelas, boleh dibuat oleh guru mapel. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini berupa kesepakatan kita dengan siswa. Jadi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan keyakinan kelas itu hampir serupa dengan kontrak belajar. Namun keyakinan kelas itu cenderung tidak memiliki kalimat negatif atau kalimat yang berupa larangan dan lain sebagainya. Keyakinan kelas tersebut menekankan pada kalimat-kalimat positif yang bersifat universal. Jadi ini masih ada kaitannya tadi, berkait erat dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, siswa yang perlu kita ingat, siswa adalah pribadi yang merdeka.
Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak mengatur-ngatur siswa. Jadi makanya sekarang lebih dianjurkan kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, bukan tata tertib lagi. Jadi bedanya kalau peraturan itu kan yang membuat hanya satu pihak, hanya guru dan kepala sekolah. Jadi seperti itu kan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang itu kita buat namanya keyakinan kelas. Jadi cara untuk merumuskan keyakinan kelas itu di sini ada kurang lebih 6 langkah. Jadi pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi kita bisa merumuskannya di kelas. Kita ajak siswa kira-kira keyakinan apa yang mereka inginkan. Misalnya kita arahkan kan, misalnya kita mau kelasnya yang seperti apa. Terus keyakinan mereka yang seperti apa agar kelasnya itu sesuai dengan seperti yang mereka inginkan. Yang paling umum sih saya pernah mempraktikkannya itu paling masalah kebersihan. Kami ingin kelas yang bersih, yang wangi. Jadi kan itu kan termasuk keyakinan. Kemudian kami ingin misalnya siswa yang saling menghormati dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah keyakinan kelas ini kita peroleh, mungkin ada beberapa item yang kita peroleh. Kemudian siswa dan guru itu mengulas keyakinan tersebut. Kita ulas, mungkin ada yang kata-katanya sama atau mungkin kita kelompok-kelompokkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Saya pernah mempraktikkan di kelas 9 itu, malah anak-anak itu keyakinannya seperti ini Bapak Ibu. Saya ingin belajar boleh sambil makan. Ada yang anak bilang lagi boleh sambil minum, boleh sambil main dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ ketika kita mengulasnya Bapak Ibu, kita arahkan kayak makan, minum dan lain sebagainya itu kan lebih kepada pembelajaran yang bermakna ya kan. Nah, mungkin kita bisa masukkan di situ belajar dengan santai tapi serius, mungkin seperti itu. Nah, kemudian boleh makan, boleh minum, kita batasi mungkin sekedar makanan ringan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini kesepakatan dan keyakinan kelas ini terkait antara dua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Jadi bisa beda-beda nanti, ya, antara satu guru dan guru lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut, yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nah, mungkin juga ada keyakinan yang kita anggap tidak penting, itu bisa kita skip, kita eliminasi ya. Kemudian langkah berikutnya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya ada kata-kata jangan, tidak boleh, kita jadikan kalimat positif itu maksudnya kalimat perintah. Misalnya kalau kita menginginkan kelas yang bersih, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Saling menghormati, saling menghargai. Misalnya kalau kita tidak ingin siswa terlambat, kan tidak boleh terlambat misalnya, kita ganti dengan kalimat perintah datang tepat waktu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian langkah berikutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kita cek sekali lagi. Kemudian kita tawarkan lagi kepada siswa, kita sepakati lagi. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat ini bisa tidak atau boleh atau tidak untuk mereka laksanakan, untuk mereka terapkan. Kalau sudah dapat kesepakatannya, berarti deal itu, berarti sudah sepakat ya. Kalau sudah sepakat, selanjutnya keyakinan kelas itu kita cetak, kemudian kita tempelkan di tempat yang mudah terlihat oleh siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan refleksi Bapak Ibu ya. Kegiatan terakhir. Nah, mungkin ini saya hanya ingin minta pendapat dari beberapa kawan di sini, wakil perwakilan yang mengingat waktu. Sini ada 3 pertanyaan.
perasaan saya saat ini setelah mengikuti, saya merasa jadi target saya selanjutnya adalah, ayo kira-kira siapa yang mau saya minta tampil ke depan, jadi biar sama-sama ini Bu Lucy. Baik, terima kasih kepada Pak Nopi sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan atau pendapat saya setelah menerima materi pembelajaran untuk kita sama-sama belajar pada saat pagi hari ini, di mana saat ini adalah kegiatan merefleksikan diri. Perasaan saya saat ini ketika mengikuti diseminasi ini, saya sangat merasa tertantang untuk mencoba hal-hal yang sudah disampaikan tadi, yaitu contohnya kontrol positif. Ada 5, mungkin bagi saya untuk melakukannya mungkin diselaraskan. Karena menurut saya pluralisme anak itu sendiri tidak bisa dengan satu kontrol. Jadi memang ada yang harus dengan seperti teman, ada harus digunakan misalnya teman gagal. Nah, pada intinya juga karena yang dianjurkan adalah posisi manajer, saya akan berusaha lagi, mencoba lagi. Setelah mengikuti, saya merasa jadi tertantang. Bisa nggak saya melaksanakan atau mensukseskannya di kelas yang saya bimbing? Target saya selanjutnya adalah bagaimana melihat hasil daripada kegiatan atau proses budaya positif di kelas, sesuai dengan menggunakan tata cara yang tadi, cara baru, di mana dikatakan bukan tata tertib kelas, tapi keyakinan, dengan merubah kata-kata, lebih banyak belajar menggunakan bahasa-bahasa yang positif, membuat siswa itu sendiri dapat berpikir positif, memecahkan masalahnya, dan dengan keyakinannya melaksanakannya untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk masa depannya dalam pembelajarannya, di dalam kelas juga untuk teman-temannya. Begitu juga dengan saya guru, jika sudah dapat melaksanakannya, itu merupakan kebahagiaan tersendiri dan juga pasti ada kesuksesan kita sebagai guru pendidik di sekolah kita masing-masing. Demikian mungkin yang bisa saya refleksikan. Karena ini pembelajaran, pasti banyak kurangnya dari saya hanya belajar seperti yang sudah disampaikan. Kiranya nanti mungkin ada teman-teman yang boleh menambahkan, sehingga kita semakin lebih lagi dalam mendidik anak-anak didik kita di SMP Negeri 7 Belimbing. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Kita beri aplaus dulu untuk Ibu. Terima kasih Bu Lucy ya. Yang bapak-bapaknya gimana? Ini tadi perwakilan dari ibu-ibu. Atau gimana yang lain? Masuk TV lah. Iya. Oke, terima kasih dari Pak Nopi sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Oke, untuk kegiatan refleksinya, perasaan saya saat ini secara umum juga ini sangat berguna lah, terutama kita sebagai guru pendidik, beberapa kaitannya dengan budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Terus setelah mengikuti, saya merasa
Jadi secara umum bersemangat lah kita sebagai guru ya, karena beberapa ilmu mungkin bukan berarti kita tidak pernah melakukannya gitu kan, karena seperti yang dikatakan tadi murid ya, secara umum mereka manusia yang ya dalam artian ya dinamis, berubah-ubah gitu ya. Kita lakukan A, ya mereka bisa melakukan hal yang beda gitu ya. Terus target saya selanjutnya adalah ya kita sebagai guru, sebagai pendidik ya, untuk siswa baik dari kelas 7 sampai kelas 8 yang mudah-mudahan apa yang sudah terlaksana pada pagi hari ini bisa kita lakukan, bisa kita terapkan, terutama kaitan dengan seluruh siswa ya. Oke, terima kasih. Kita beri pos Pak Agustono. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ini terharu saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah membersamai saya dari awal sampai akhir penyampaian materi ini. Jadi inilah ya Bapak Ibu, kita sebagai Dewan Guru kita dituntut mungkin dalam tanda kutip menjadi manusia yang sempurna, agar kita bisa membawa siswa kita serta didik kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi yang saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu, mungkin sampai di saat ini inilah metode atau cara yang dianjurkan, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mungkin tahun depan, 2 tahun yang akan datang mungkin ada metode baru lagi. Karena pendidikan ini adalah sesuatu yang terus berkembang. Pendidikan ini adalah suatu objek yang mengikuti perkembangan zaman, suatu objek yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan manusia. Bisa jadi mungkin tahun depan sudah beda lagi ya. Jadi harapan saya untuk kita semua, kita sebagai guru, kita harus apa istilahnya, harus terus mengupgrade diri kita juga ya Bapak Ibu ya. Ibarat komputer itu kalau dulu ada versi 1 jadi versi 2, nah, kalau kita juga seperti itu. Mungkin kalau sekarang ada guru penggerak, mungkin di-upgrade nanti dari guru berlari, guru terbang, dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bercanda ya. Jadi terkait dengan masalah waktu, saya karena tidak bisa pantun seperti Miss Nela, saya salut sama Miss Nela, pantunnya bisa spontan. Jadi saya tulis di depan. Saya coba berpantun. Di kebun banyak hama, hendak mencuri timun dan kubis. Hati masih ingin bersama, sayang waktunya telah habis. Oke, lanjut. Satu lagi ya. Tergores pisau menjadi luka, luka berdarah amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu MC kita. Baik, luar biasa Pak Nopi sudah memberikan inspirasi hari ini yang beliau sampaikan, luar biasa untuk saya secara pribadi yang merupakan guru penggerak angkatan 4 mengingat kembali ya materi-materi hari ini, dan saya berharap juga bisa mengimplementasikan di sekolah kita meskipun dengan hal yang sederhana namun berdampak lah sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi, kebutuhan peserta didik kita di sekolah. Semoga yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita menunggu diseminasi modul-modul berikutnya ya Pak Nopi, pasti akan panjang perjalanannya ya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan tidak lupa juga kita foto bersama untuk dokumentasinya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu kita foto bersama dengan Pak Nopi, dengan teman-teman semuanya. Boleh, ya boleh maju ke depan, di depan baliho ini kita foto bersama.
Ininya boleh dinampakkan juga Pak. Oke. Boleh duduk, boleh berdiri ya. Ya. Ini lama. Ayo Bu Eka, silakan nih, duduk Bu Eka. Bu Itin. Tadi ada Pak Eko? Ada. Hah? Bu ini, Bu. Aduh, Ini boleh? Iya. Ayo. Nggak ada yang berdiri, ada yang duduk. Ibu. Dan sudah terakhir. Ayo, dah. Sinar beda. Silakan Bu Eka. Bu Eka, bakal. Bu Eka duduk di depan. Penggeraknya juga. Bu Eka depan. Bu Titing. Kami belakang. Kami berdiri. Ini laki-laki berdiri lah. Duduk. Bu Titing. Bu Eka. Biasa. Nah, Putri di tengah lah. Ya, silakan. Bu Titing, bergerak. Bu Titing ya. Guru penggerak. Kan memang begitu ya. Nah, kan Bu Putri. Ya. Ayo Ibu. Saya berdiri aja Bu. Ibu Lucy. Oh ya. Jangan di crop ya fotonya. Bahaya mau lalu foto gantian nanti. Tangan diingat. Tangan di mana tangan? Tangan di depan. Ibu Raisa. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ganti gaya, ganti gaya. Nah, merdeka. Oke, 1, 2, 3. Nampak enggak ini balihonya Bu? Kelihatan. Oke. Ganti lagi gaya bebas. Ada bebas Literasi. Literasi boleh. Kiri ya, kiri ya. Oke. Boleh kiri, boleh kanan. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Dingin tangan Pak Nopi. Ya bagus Pak Nopi. Luar biasa. Ya. Jadi beda suara tuh nanti.